Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik semua. Ya, jumpa lagi di channelnya yaitu BL Barber School bersama saya Erwin Jenggot. Ya, oke teman-teman. Hari ini kita akan seperti biasa mereview alat-alat yang ada di barber atau senjata tempur kita yang ini sebagai senjata utama untuk kita bekerja. Ya, intinya adalah bagaimana alat itu bisa memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Ya, makanya harus kita review dulu ya. Oke ya teman-teman, sebelum kita review seperti biasa, jangan lupa like, kemudian komen, subscribe, dan share ke teman-teman semua agar nanti teman-teman dapat merasakan manfaatnya dari review ini. Ya, oke teman-teman, seperti yang saya janjikan tadi, kita hari ini kita akan mereview senjata tempur kita, yang itu bukan produk Eropa ya, tapi produk dari daratan Asia atau produk Cina, yakni ya ini akan kita review Wimac Barber Series Wimac profesional Barber Series serinya NG108AB ya. Di packagingnya teman-teman terlihat rapi ya, dan ini penampilannya transparan, alatnya transparan ya. Ini termasuk hair clipper, jadi senjata atau alat tempur kita yang utama di barbershop. Kemudian di packagingnya ada tulisannya di samping sini ya, di samping sini ada baterai, gambar baterainya Li-ion dari lithium. Kemudian lama pengecasan itu kurang lebih 120 menit dan bisa digunakan 180 menit runtime, jadi berjalan, maksudnya terus menerus ya, perlu terus menerus untuk digunakan. Seimbang teman-teman, ini dari lamanya ketika dicas atau di charger 120 menit itu sekitar ya 1 jaman ya. Kemudian bisa digunakan lebih daripada 1 jam karena 180 menit ya, bisa jadi 1,5 jam gitu ya. Kemudian cord atau cordless ya, ini cordless, jadi pemakaiannya tidak pas kita dicas, tapi ini baterai, maksudnya dicas dulu baru setelah penuh kemudian dipakai, baru bisa dipakai. Efeknya teman-teman, kalau cordless ini kita pakai ketika kita ketika kita cas, diisi daya baterainya, maka efeknya bisa merusak daya tahan baterai itu tersebut ya. Kemudian blade-nya ini presisi ya, presisi blade-nya ini 1, 2, 3, 4, ada keterangan 4 item. Kemudian ya, yang jelas ini produknya dari made in China ya. Nah ini made in China ya, made in China di sini ya. Nanti akan kita buka ya seperti apa dalamnya, kita akan buka. Isinya seperti apa. Nah, yang pertama pastinya buku petunjuk. Nah, profesional cordless clipper Wimac Barber Series model NG108AB. Ini ada petunjuk-petunjuknya dan berbahasa Inggris ya, berbahasa Inggris. Yuk. Kemudian ada guardnya. Nah, guardnya ini masih disegel ya. Nah, ini akan kita buka. Ada guard atau sepatu clippernya. Ada nomor, mulai dari nomor 1 teman-teman, nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 4. Jadi ada 4 guard ya. Itu sudah mencukupi sebenarnya teman-teman juga untuk untuk dipakai di barbershop. Dan senjatanya seperti ini teman-teman. Nah, Wimac 108A atau B, made in China
kemudian di bawahnya, di belakangnya yang profesional hair clipper model NG K108, kemudian inputnya 5 volt atau sama dengan 800 mA. Daya kekuatan baterainya itu sekitar 800 mA ya, 800 mA made in China. Nah ini juga ada petunjuknya, gambar-gambarnya ini. Kemudian ada pelindungnya juga biar lebih aman. Ini guardnya ya, level atau tuasnya ada dua ini teman-teman kayaknya ya. Mana tadi yang transparan dan yang warna oranye ya. Ini transparan jadi bisa diganti ya teman-teman ya. Bahannya ini dari plastik ya, bahannya plastik tapi agak lumayan juga sih. Kemudian blade-nya, nah, blade-nya ini presisi. Kalau ini bentuknya seperti bentuk ya taper ya, agak taper sih, taper. Walaupun begitu ini agak melengkung sedikit, jadi agak flat sedikit, tapi ya itu tadi, ini lebih cenderung ke jenis taper kalau untuk motong ya. Kemudian on off nya ini kan kita nyalakan ya. Nah, ini on off nya, on off nya. Dan di sini sayangnya tidak ada lampu indikator berapa daya baterainya, masih berapa. Kalau yang merek lainnya mungkin yang merek Kimei itu biasanya ada lampu indikator yang sebagai indikator baterainya masih berapa. Kalau ini nggak ada karena bentuknya kan transparan ya. Bentuknya lumayan bagus dan menarik juga sebenarnya karena transparan, jadi PCB-nya, rangkaian dalamnya itu kelihatan ya. Kemudian ini presisi juga tadi ya. Kemudian ini tempat casnya, mengecasnya. Maka akan kita coba nanti mengecas ya. Ini chargernya, jadi simple. Kemudian ada juga ini aksesoris tangan ya, aksesoris pelindungnya sini ya, biar mungkin di sini nanti kan kalau panas nanti kan di sini memakai aksesoris ini kan nggak panas. Ada juga ini oil, kemudian brushnya, nah, sikat untuk membersihkan ini ya. Nah ini yang di sini sela-selanya itu kelihatan kotor, nanti rambut yang kecil-kecil itu kita bersihkan itu ya. Kemudian ya ini suaranya yang jelas tidak bising ya. Ya walaupun memang setelah kita menggunakan ini kalau kita lihat dari sisi kekurangannya ada dua mungkin. Yang pertama suaranya memang agak bising itu kalau ya ini kencang banget sih. Karena apa? Kalau yang model cordless itu di sini tidak ada penyetel suaranya. Tapi kalau yang corded itu kan ada penyetel suaranya ya, kayak semacam apa yang model wall taper itu yang pakai kabel itu biasanya ada penyetel suaranya. Kalau ini nggak ada ya, nggak ada. Tapi suaranya memang agak bising. Dan ketika kita sudah menggunakan, biasanya ini 2 menit, 3 menit sampai 5 menit itu terasa panas. Jadi ini baiknya tidak digunakan pas akhir ya, tapi di awal. Misal untuk membuat taper itu dibuat baseline-nya atau polanya aja ya, itu ya teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya akan kita coba bongkar di dalamnya seperti apa biar lebih tahu. Nah seperti ini dalamnya ya teman-teman ya. Nah ini rangkaian di dalamnya memang bersih dan rapi, dan ini cuma ada 2 kabel antara yang merah dan yang hitam. Di sini PCB-nya, kemudian ini baterainya 800 mA tadi, kemudian ini powernya atau kekuatannya di sini. Nah mesinnya kan di sini nih, transparan juga. Jadi lebih menarik ya teman-teman ya.
Dan ini mesinnya kan juga yang menggerakkan di sini, motornya itu kan di sini. Nah, di sini kita hidupkan, coba ya. Nah, ini kan muter di sini. Nah, ini kan muter. Nah, itu kalau soalnya memang agak bising. Nah, ini ada yang, kalau teman-teman mau bukanya ada 3 baut ya, 1 2 3, cukup mudah teman-teman sebenarnya, tapi memang dari belakang. Kalau biasanya kan dari depan ya, dari depan akan kita bongkar, tapi yang ini dari belakang. Ini nampak halus dan rapi. Nah, nah, keunggulannya memang tampilannya teman-teman. Jadi selain sisi kekurangannya, maka sisi ini ya, sisi keunggulannya yang pertama itu powernya memang ini luar biasa. Maksudnya luar biasa itu kencang, powernya itu kencang, kemudian juga tampilannya menarik. Jadi itu keunggulannya itu. Dan masalah harga, mungkin antara WiMAX dengan yang sama-sama produk Cina ya, itu biasanya lebih murah WiMAX sebenarnya. Jadi segi ekonomisnya seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, akan kita tutup lagi biar nanti kelihatan nampak bagus. Mudah sebenarnya. Dan untuk membersihkan, kalau ada sisa-sisa rambut yang kecil-kecil, nah ini kan kelihatan nanti. Nah, ini sudah kita pernah kita pakai memang. Nah, sini ada rambut-rambut kecil, nanti kita akan bersihkan dengan dibongkar pakai berasnya ini ya, berasnya yang kecil ini ya. Untuk pemakaian ini kurang lebih sudah 3 bulanan ya, 3 bulanan, dan ternyata powernya luar biasa, powernya memiliki keunggulan ya. Itu untuk review kita kali ini. Barangkali mungkin ada yang kurang atau ada yang keliru, nanti mohon dikoreksi di kolom komen ya teman-teman. Nanti bisa kita sama-sama sharing. Dan yang jelas ini kalau kita buat di barber memang sangat recommended. Karena recommended itu artinya ya itu tadi, kesimpulannya adalah ketika kita memakai WiMAX 108 ini tanpa kabel, maksudnya lebih elegan ya. Kemudian keunggulannya adalah yang pertama, ininya lebih menarik tampilannya ya, karena transparan. Kemudian powernya, kekuatan ininya lumayan. Tapi sisi lemahnya adalah ketika kita membuat motong yang tebel, maksudnya tebel itu, rambut yang tebel itu powernya belum full benar. Cuman di sisi lain ini lebih murah daripada produk Cina yang lainnya ya. Misal Kime itu lebih murah daripada Kime daripada ini. Jadi ini lebih murah. Kemudian kalau kelemahannya tadi, suaranya bising memang nah, karena nggak ada penyetel suaranya. Kemudian yang kedua memang ini apa ya, ya dari segi bahan memang saya rasa hanya maksudnya plastik saja. Jadi memang kita harus serba hati-hati dalam menaruhnya dan cepat panas. Di sini ya pesonya ini loh. Jadi kita sarankan kalau memakai WiMAX ini 108 itu jangan kita pas terakhir buat akhir gitu loh, sampai akhir gitu loh. Tapi nanti kita buat bisa awal. Misal kalau membuat fade itu kita buat baseline-nya atau ininya ya, polanya itu bisa ini membuat pakai WiMAX yang ini ya. Oke ya teman-teman, itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin ada salah kata atau ada kritik dan saran, mohon nanti dituliskan di kolom komen ya. Gitu teman-teman, dari saya ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Sebelum saya pamit, jangan lupa like,
kemudian komen, subscribe, dan share ke teman-teman semua agar nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita juga semangat dalam membuat review-review yang lain. Ya, begitu. Ada salah kata, saya pamit, saya Jenggot, dan tetap stay tune atau ikuti terus di channelnya BL Barber School, gerakan mencetak 1 juta wirausaha barbershop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.